Pertempuran badass tersebut akhirnya menentukan siapa pemenangnya. Kashin Koji yang di luar dugaan benar-benar 90% mirip dengan Jiraiya, kemampuannya akhirnya di momen ini sangat marah dan menggunakan teknik tertinggi Sennin Mode. Masalahnya lawan yang ia hadapi adalah seorang monster yang kekuatannya berkali-kali lipat dengannya. Ishiki bahkan menggunakan teknik mata rahasianya Daikokuten. Pertempuran ini akhirnya menyebabkan masalah baru bagi Konoha, di mana Ishiki melakukan teleportasi dan menuju desa tersebut. Apakah akan terjadi invasi ketiga kalinya bagi Konohagakure? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan Ishiki di markas Hokage dan ancaman besar Konohagakure. Oke, poin pertama. Pertempuran besar antara Ishiki dan Kashin Koji masih berlanjut. Ada momen menarik di sini, Kashin Koji selalu menggunakan kemampuan api miliknya. Nah, meski ia pun sebenarnya sadar jika lawan yang ia hadapi berkali-kali lipat memiliki kekuatan besar, tapi Kashin Koji tak gentar. Kemampuan tertinggi teknik rambut singa akhirnya kembali digunakan. Satu poin penting lagi di sini, kemampuan Jiraiya muncul lagi, Ranji Shigami no Jutsu. Teknik ini dahulu hanya dimiliki oleh Jiraiya serta Fubuki Suikazan. Masalahnya Sukona Hikona, Ishiki bisa lepas dari jeratan tersebut menggunakan perubahan bentuk kecil. Bahkan ia sempat berbicara di telinga Kashin Koji. Kau pikir bisa mengalahkanku, Koji? Tak berhenti sampai di situ, Koji akhirnya menggunakan teknik duri-duri singa, manipulasi dari rambut tersebut. Namun akhirnya Ishiki masih kabur dan berada di atasnya. Sebenarnya ada momen penting di sini. Kalau Kashin Koji ini juga tidak menyangka jika Amado sendiri pergi ke Konohagakure. Alasannya cukup masuk akal. Dia melakukan itu karena tahu kau Kashin Koji tidak cukup untuk melenyapkanku. Artinya kau sudah melakukan tugasmu dengan sempurna, mengeluarkanku dari tubuh Jigen. Ada momen sentimental juga di sini, di mana Ishiki mengatakan, kau juga Koji, kau tak akan bisa menjadi shinobi sungguhan. Hanya karena kau adalah cloningan dari ninja itu, kau adalah budak yang menyedihkan. Dan duar, Kashin Koji gunakan Sagemot. Ini sempat membuat terkejut Ishiki. Ternyata Koji bisa menggunakan kemampuan Sennin. Seperti biasanya, kemampuan seorang pengguna Sagemot akan meningkat drastis. Namun masalahnya di sini lawannya adalah klan Dewa Bangsa Langit. Kashin Koji memang luar biasa sebenarnya. Ia sempat menggunakan teknik api super besar untuk mengelabui Ishiki dan tidak bisa menggunakan Sukona Hikona. Bahkan, Kashin Koji sukses menggunakan Chodamara Sengan kepada badan Ishiki. Masalahnya, Ishiki menggunakan kemampuan rahasia lagi dari mata tersebut, teknik Daikokuten. Sebuah teknik rahasia di mana Ishiki ini bisa mengeluarkan pilar batu yang ada di tempat ini dan membesar kecilkan ukurannya. Dengan kata lain, jutsu ini bisa membuat Ishiki menyimpan dan memasukkan dalam dimensi waktu yang tak mengalir. Ishiki bisa mengeluarkan lagi sesuai kemampuannya. Kashin Koji sekarang tak berdaya. Poin kedua, kekuatan Ishiki terlalu besar untuk Jigen. Tubuh Jigen ini memang tak mampu untuk menahan kekuatan besar dari Ishiki. Dalam waktu 3 hari ia akan meledak dan tamat riwayatnya jika tidak berpindah tubuh. Dan durasi ini akan semakin pendek jika Ishiki terus menggunakannya kekuatan besarnya. Momen dimana kekalahan Kashin Koji juga mengakhiri Ishiki, dimana ia tidak mau membuang kesempatan lagi. Ia melakukan teleportasi antar dimensi dan tiba-tiba muncul di atas Konoha. Kejadian ini membuat si tipe sensor Yamanaka Ino langsung memberitahu Naruto jika ada musuh dengan cakra tak dikenali tiba di desa. Shikamaru akhirnya bergegas meminta pemimpin Anbusai untuk mengevakuasi warga. Ia tidak mau kejadian itu terulang lagi seperti invasi Pain. Waktu itu Konoha benar-benar hancur berantakan di tangan Pain. Dengan teknik Shinra Tensei, Konoha rata dengan tanah dan Tsunade sampai depresi melihat negaranya yang ia pimpin lenyap seketika. Kakashi sudah tamat riwayatnya, Shizune juga begitu. Bahkan Shikamaru cedera kakinya. Inilah momen yang paling naas bagi Konohagakure. Sebelum itu pun Orochimaru sempat membuat Konoha porak-poranda besar juga. Namun kondisinya hanya menyebabkan sebagian Konoha rusak, serta kepergian Sarutobi si pemimpin negara api. Ini semua tidak separah Shinra Tensei. Lalu bagaimana jadinya jika seorang Otsutsuki sudah berada di atas Konoha tersebut?
invasi besar ketiga mungkin akan segera dimulai. Poin ketiga adalah Kashin Koji. Kita balik lagi ke sini. Koji akhirnya selamat. Ia memang mendapati tubuh remuk redam di bagian sebelah kirinya. Namun Koji sempat berbicara lirih dan didengarkan Ishiki. Kemudian, Kuchiyose no Jutsu, katak besar tersebut datang dan pergi membawa Kashin Koji. Saat itu Ishiki membiarkan hal itu terjadi. Ia juga penasaran apa yang akan dilakukan Kashin Koji selanjutnya. Ia malah mikir Koji akan balas dendam dengan Amado. Dengan kata lain, Kashin Koji adalah peluang sangat besar bisa muncul lagi nanti. Akan tetapi perannya setelah ini akan sangat menarik, karena dirinya sudah sadar kalau dimanfaatkan oleh Amado. Yang jadi pertanyaan, apakah ia akan menjadi musuh atau tetap menjadi jalan ninja shinobi dan pada akhirnya bertemu di Konohagakure. Kashin Koji memang selalu menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Poin keempat adalah soal segel karma. Momen menarik terjadi di sini. Terjadi perdebatan antara Naruto dan Boruto. Naruto menggertak tidak mengizinkan Boruto ikut campur, dengan alasan musuh kita kali ini adalah seorang monster sejati. Kekuatannya sangat besar. Hanya aku dan Sasuke yang bisa mengalahkannya. Alasan Boruto mau ikut dalam pertempuran tersebut adalah ia khawatir terjadi apa-apa lagi dengan ayahnya. Karena dahulu kedua orang tersebut Konoha ini sekarat dan kalah melawan Jigen, dan sekarang lawannya sudah transformasi tubuh Ishiki Otsutsuki. Ketakutan Boruto kalau ayahnya kalah lagi, dan disinilah peran dari Sasuke muncul. Ninja satu ini kalau ngomong sedikit tapi emang ngena sih. Boruto, aku beritahu padamu satu hal. Aku siap merelakan tubuhku kapanpun demi desa. Dan Naruto juga sama. Kami selalu siap bersedia untuk menyelamatkan Konoha, meski akhirnya kami tewas sekalipun. Lalu Boruto, bagaimana denganmu? Apakah hari ini kau siap merelakan tubuhmu dan meninggalkan desa Konoha ini untuk selamanya? Kata-kata inilah yang membuat Boruto sangat ketakutan. Sasuke memang sangat lihai untuk menggertak seseorang. Lalu momen itu tiba, panggilan mendesak dari si tipe sensor Ino Yamanaka. Naruto, ada musuh menyerang. Musuh baru terdeteksi dan data cakranya tidak diketahui. Ya, Ishiki sudah berada di sini, di Konohagakure. Tapi sebelum itu Amado sudah menyarankan bahwa kekuatan Ishiki sangat besar. Ia memiliki tujuan satu ke Konoha, menanamkan segel karma ke tubuh Kawaki lagi dan mengambil tubuhnya. Karena Ishiki hanya akan bertahan 3 hari. Artinya di Konoha hanya Sasuke dan Naruto sebagai ninja dengan kekuatan tempur sangat besar. Kalian harus melindungi Kawaki dan menjaganya. Karena jika sampai gagal, dunia shinobi menjadi ancaman lagi karenanya. Dan hal terbaik, Kawaki tetap berada dalam perlindungan kalian. 2 shinobi terkuat Konoha. Tapi ingat gak, di momen pembuka kisah Boruto di animenya, di sana Kawaki terlihat memperoleh karma lagi. Artinya ini entah dari Ishiki atau Otsutsuki lain sendiri. Dan hubungannya di chapter terbaru ini adalah Ishiki sudah berada di atas Konoha. Ada kemungkinan nih, dalam pertempuran duel melawan Sasuke dan Naruto, kedua pasangan terkuat tersebut bisa belajar dari pengalaman kekalahan pertama mereka, dan mereka bisa unggul. Masalahnya dengan adanya Kawaki yang menggunakan karma di episode pembuka, ada peluang juga Ishiki ini sukses memberikan karma lagi kepada Kawaki. Hubungan dari episode awal dan chapter kemarin dan seterusnya akan semakin terlihat, karena kejadian ini seperti sebuah jawaban. Bagaimana Konoha rata dengan tanah? Atau bagaimana Kawaki bisa berubah menjadi jahat lagi? Konflik besar dan Konoha hancur sendiri adalah ketika pertempuran Boruto dan Kawaki. Apakah mungkin di kisah ini Konoha belum hancur dan Kawaki masih bisa ditangani? Atau besar kemungkinan Konoha itu hancur di masa pertempuran 2 karakter utama pengguna karma, Boruto versus Kawaki? Menarik untuk kita tunggu kelanjutan chapter ini. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kedatangan Ishiki di markas Hokage dan ancaman besar Konohagakure. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase.
Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.